Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Ratu Medusa yang kita kejar hanyalah kekaisaran Giama. Ini tidak ada hubungannya dengan ras ular Anda. Jika Anda bersedia memimpin ras ular Anda menjauh dari tempat ini, 3 kerajaan besar kami berjanji mengizinkan Anda bereproduksi di sebidang tanah ini. Mengapa Anda ingin bergabung dengan mereka dalam perjuangan sekarat mereka? Ucap Yan Lotian. Mata Medusa dengan acuh tak acuh dia berkata, apakah Anda benar-benar memperlakukan ratu ini sebagai anak berusia 3 tahun? Bukankah mengatakan hal seperti itu sekarang agak terlalu kekanak-kanakan? Kalau begitu, aku akan membuat ras manusia ular menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya, ucap Yan Lotian. Denganmu, ucap Medusa. Oleh 3 sesepuh dari Lembah Mulan dan aku, 3 tetua, ayo lakukan, ucap Yan Lotian sambil tertawa. 3 sesepuh berjubah hijau mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka langsung membentuk formasi yang bisa menyerang dan bertahan. 3 dauki kuat yang berwarna hijau, merah, dan biru melonjak keluar dari tubuh mereka bertiga. Mata Medusa menyapu 3 sesepuh dari Lembah Mulan. Pertarungan besar hari ini memang tidak bisa dihindari. Energi 7 warna yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, menjadi pelangi 7 warna yang jatuh dari langit. Tubuhnya berada di tengah pelangi itu. Mata Yan Lotian sedikit menyusut ketika dia melihat aura Medusa ini. Dia memang layak menjadi eksistensi yang bersaing dengan orang abnormal dari sekte racun. Dia mengakui bahwa dia lebih rendah dari Dauki yang agung itu. Namun, beruntung dia tidak sendirian hari ini. 3 tetua Lembah Mulan dan keempat orang itu menembak bersama. Mereka langsung melepaskan Dauki yang mengguncang bumi, menyebabkan banyak orang di bawah merasa ketakutan. Kecepatan Yan Lotian sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia telah muncul di depan Medusa. Ekspresi Medusa tidak berubah saat dia mengamati serangan mendadak ini. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna diaglomerasi muncul. Ujungnya mengitari pedang sayap angsa di tangan Yan Lotian, mendorong ke depan dengan keras. Sayap angsa menjadi seperti panah tajam menyerang setiap bagian tubuh Medusa. Medusa masih mampu memblokir semua serangan panah angsa mereka menjadi ketiadaan. Ketika raungan yang mengaung, aura buas tiba-tiba muncul di belakangnya. Mereka bisa teleport seolah-olah seperti Kaguya, muncul dari lowongan dimensi dan dengan keras tinju tajam mengenai pinggang Medusa. Serangan tiba-tiba itu menyebabkan wajah Medusa sedikit berubah. Dia mengepalkan tangannya, dan energi 7 warna dengan cepat diaglomerasi. Dia dengan kasar melemparkannya ke punggungnya. Suara energi meledak dengan dahsyat bergema di langit. Medusa mengeluarkan dengusan teredam di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya mundur lebih dari 10 langkah. Di sisi lain, Yan Lotian dan 3 sesepuh Mulan hanya mundur 2 langkah. Jelas Medusa berada pada posisi yang kurang menguntungkan dengan melawan pertukaran ini sendirian. Hai Bodong dan yang lainnya di dinding sekali lagi mengeluarkan kutukan marah setelah melihat ini. Tercela, bertarung 4 lawan 1 namun kamu masih berani menggunakan serangan diam-diam. Yan Lotian tertawa terbahak-bahak. Kegembiraan muncul di matanya ketika dia mengetahui cedera Medusa. Dia berkata, Medusa, sepertinya kamu terluka parah. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda andalkan untuk memblokir kami selanjutnya. Raungan gemuruh samar mendesing turun dari langit. Tawa yang jelas terdengar dengan keras. Hahaha, bagaimana mungkin aku kepala aliansian tidak muncul dari pertemuan besar ini? Ini Soyan, orang ini akhirnya kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jialo di sampingnya juga diam-diam menyeka keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu muncul di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Medusa terkejut ketika dia melihat pria muda berjubah hitam yang muncul. Dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya datang. Tubuh Medusa bergerak muncul di samping Soyan. Dia bertanya, apakah kamu sudah berhasil melakukan terobosan? Tanya Medusa. Soyan tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia dengan lembut bertanya, apa kamu terluka? Ini hanya cedera kecil, tidak apa-apa.
Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan 3 dari mereka? Tanya Ratu Medusa. Ya, Anda bisa santai dan memilih salah satu. Aku akan mengurus yang lainnya, ucap Soyan. Kata-kata yang sombong. Seorang Do Huang belaka sebenarnya berani membuat pernyataan yang berani dan keterlaluan di depan kami. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu, ucap Yan Lotian. Soyan menoleh dan berbicara dengan Yumei dan Xian di belakangnya. Kalian berdua harus mundur dulu. Bisakah kamu melakukannya? Pihak lain setara dengan 2 elit Douzong, ucap Yumei. Saya akan menyeret Yan Lotian. Sisanya aku serahkan kepadamu, Soyan, ucap Ratu Medusa. Kamu bisa santai berurusan dengan Yan Lotian itu. Ketiga orang ini tidak akan lagi mengganggumu sedikit pun, ucap dari Soyan. Wajah Yan Lotian jelas bergetar saat melihat tatapan Medusa mengunci dirinya. Dia segera tertawa kering. Karena Anda ingin membiarkan anak muda ini pergi dan mengadili kematian, kami akan menerimanya dengan enggan. Soyan melemparkan pil penyembuh kepada Ratu Medusa. Dia berkata, konsumsilah, ini akan memungkinkan Anda untuk pulih dari cedera Anda pada kecepatan yang lebih cepat. Anda juga tidak akan terlalu khawatir saat bertarung. Medusa sedikit tercengang. Senyum muncul di wajahnya yang cantik dan dingin. Dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Tubuhnya melesat dan bertemu dengan Yan Lotian. Itu memang aura kelas Douzong. Soyan mengamati lawannya merasakan aura ini. Dia tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu kuat setelah berhasil menembus kelas berikutnya. Pihak lain benar-benar lawan yang baik. Hahaha, Kepala Xiao. Hari ini, kami akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah lelucon. Kami mungkin masih takut jika itu adalah sekte Mystiklot di masa lalu. Namun, aliansian yang baru saja didirikan tidak memiliki kualifikasi ini, ucap 3 tetua lembah Mulan. Aku, Soyan, mampu menghancurkan sekte Mystiklot yang kalian semua takuti. Secara alami, saya juga bisa menghancurkan Anda, ucap dari Soyan. Soyan mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius dan dikombinasikan dengan penggabungan api surgawi. Kekuatan sejati Soyan saat ini seharusnya berada di sekitaran bintang 1 Do Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api misterius dari tubuhnya, kekuatan bertarungnya bahkan ahli bintang 4 Do Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, dia bisa meningkatkan kekuatannya melalui Skyfire 3 Mysterious Cheng. Soyan masih memiliki kartu truf untuk melukai atau bahkan membunuh seorang elit Douzong, yaitu Angry Buddha Lotus Flame skala terbesar 3 penggabungan jenis api. Ketiga sesepuh Mulan awalnya terkejut saat merasakan aura Soyan tiba-tiba melambung tinggi. Namun, mereka segera menggelengkan kepala dengan jijik di hati mereka. Apakah ini dukungan yang membuatnya begitu sombong? Jika ini kartu truf Anda, kami 3 orang tua harus memberitahu Anda. Anda sebagai kepala aliansian akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak orang, ucap penatua lembah Mulan. Soyan mengabaikan tawa dingin pihak lain. Dia mengepalkan penguasa Suan muncul. Sebuah cahaya berwarna perak muncul di kaki Soyan. Di saat bersamaan, teknik raungan gemuruh mengguncang lawan. Tubuhnya dengan eksplosif bergegas ke depan. Penatua berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat kemarahan yang muncul karena rasa sakit yang membakar di tinjunya. Dia menggerutu pelan. Api surgawi? Anda benar-benar memiliki api surgawi? Api surgawi Soyan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah disaksikan oleh mereka. Namun baru ini mereka merasakan besarnya kekuatan itu. Jangan main-main, ayo serang bersama dan bunuh dia, ucap 3 tetua lembah Mulan. 3 sosok manusia melintas ke depan. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah mendekati Soyan. Mereka menyebar, membentuk formasi segitiga yang mengelilingi Soyan. Lembah Mulan ini memang memiliki beberapa keterampilan. Saya pikir kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari sekte Mystiklot, ucap dari Soyan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat dipancarkan oleh Soyan sekitar setengah kaki dari dada Elder Lembah Mulan. Soyan berteriak ledakan Oktana.
Bahkan penatua berkepala beruang tidak bisa menghindari tepat waktu dari jarak sedekat itu. Dia hanya bisa menerima pukulan ini dari Soyan. Kekuatan menakutkan merembes keluar dari dada orang yang berkepala beruang. Bentuk cekung jelas muncul di dadanya. Langkah kakinya juga berulang kali mengeluarkan suara trum-trum berkali-kali. Baru saat itulah bahunya bergetar hebat saat dia menstabilkan tubuhnya. Angin yang menekan sekali lagi menyerang dari punggung Soyan. Pemilik yang telah melepaskan serangan ini sebenarnya mencapai kelas Douzong. Soyan membuat armor dari api surgawi melindungi tubuhnya. Soyan menemukan bahwa aura penatua berkepala singa itu tiba-tiba turun dari kelas Douzong ke kelas Douhuang, hanya setelah mengaktifkan jurus aneh dari belakang ini. Setelah menyadari titik lemahnya, Soyan melesat menuju tetua kepala beruang itu. Soyan sekali lagi mendengus teredam saat keduanya melakukan kontak. Langkah kakinya mundur dengan cepat. Dia memang tidak bisa menang dalam tabrakan langsung dengan elit Douzong. Jadi seperti ini dalam hati Soyan. Sayap di punggung Soyan mengepak dan tubuhnya tergantung di langit. Setelah beberapa penyelidikan yang dia lakukan sebelumnya, dia menemukan bahwa sepertinya hanya satu dari mereka bertiga yang bisa menyerang pada satu waktu. Aura orang ini juga akan dinaikkan ke titik di mana dia bisa bersaing dengan Douzong pada saat itu juga. Dengan kata lain, kekuatan Douzong semacam ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Tubuh Soyan berhenti sejenak. Namun, ketiga sesepuh Mulan tidak memberinya banyak waktu untuk mengatur nafas. Penatua berkepala harimau itu sekali lagi bergerak bergegas menyerang. Kali ini Soyan menggunakan teknik 3000 petir. Rana tertinggi dari gerakan 3000 petir Soyan akhirnya meningkatkan kelas D ini ke tempat puncaknya. Setelah mencapai kelas Douhuang, dia bisa menggunakan Kage Bunshin 3 bayangan. Terlebih lagi, dari Kage Bunshin-nya memiliki kekuatan nyawa seperti Naruto, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mendeteksi keberadaan yang asli. Wajah ketiga sesepuh Mulan akhirnya berubah menjadi sangat jelek pada saat ini. Mereka tidak dapat membedakan antara tubuh yang sebenarnya dan bayangan. Haibodong tercengang melihat cahaya berwarna perak terbelah menjadi 3 sosok manusia. Dia berkata, "Mengapa kita belum pernah melihat keterampilan si kecil ini sebelumnya?" Jialo menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Sepertinya ini adalah skill Dou kelincahan yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini karena dia telah maju ke kelas Douhuang," ucap Jialo. "Ketiga sosok cahaya ini, adakah di antara kalian yang bisa mengidentifikasi yang mana tubuh sebenarnya?" tanya Fama. Meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi 3 sosok cahaya ini yang merupakan Soyan yang sebenarnya. 3 bayangan itu menyerbu 3 tetua lembah Mulan. Matanya menoleh ke sana ke sini hanya untuk mencari yang asli. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk mengatakan, "Itu dia yang asli." Hanya setelah meyakini bahwa sudah menemukan keberadaan asli Soyan, mereka bertiga memusatkan seluruh kekuatannya kepada tetua kepala harimau. Kekuatan Douzong penggabungan mereka bertiga dilepaskan. Dia berkata, "Keluarlah dan mati." Hati Haibodong dan yang lainnya di benteng telah diangkat ke tenggorokan mereka saat ini. Cukup banyak orang yang berhenti bernafas dan wajah mereka menjadi merah padam. Pukulan ganas Elder berkepala harimau membawa kekuatan yang keras menabrak sosok Soyan. Bang, suara daging tabrakan bergema di langit saat ini. Wajah banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya langsung memutih. Apakah Soyan benar-benar akan mati? "Hati-hati, ini palsu," teriakan dari salah satu penatua lembah Mulan. "Kakak ketiga, hati-hati, ini juga palsu. Tubuhnya yang sebenarnya ada di sisimu." Sosok tubuh asli Soyan menyiapkan serangan di depan tatapan matanya orang itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatannya. Ledakan seperti guntur bergema di langit dari tempat keberadaan Soyan. Penatua pertama lembah Mulan itu jatuh dengan kondisi yang menggenaskan. Sayap di punggungnya hancur, tubuhnya berlumuran darah. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!